Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak Fikri selalu berpesan kepada kalian untuk selalu jaga kesehatan. Rajin-rajinlah cuci tangan sebelum dan sudah melakukan kegiatan. Jangan lupa kalau orang tua kalian mengajak kalian keluar rumah, selalu gunakan masker. Oke. Pada pembelajaran matematika perdana kali ini, sesuai dengan yang ada di buku paket kalian, kita akan membahas kompetisi dasar berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Oke, apa itu bilangan bulat? Bilangan bulat contohnya seperti ini, ya, 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya itu adalah dikatakan bilangan bulat positif. Kemudian ada 0, min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya itu adalah bilangan bulat negatif. Oke, sebelum kita menginjak pada operasi hitung bilangan bulat, yang kali ini akan kita bahas berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan operasi hitung bilangan bulat. Pak Fikri akan menjabarkan dulu atau membahas dulu sifat-sifat yang berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama adalah sifat komutatif atau pertukaran. Nah, sifat komutatif atau pertukaran ini contohnya adalah 4 ditambah 3 sama dengan 3 ditambah 4. Artinya 4 ditambah 3 hasilnya akan sama dengan ketika kita menjumlahkan 3 ditambah 4. Itu sifat komutatif. Ingat, hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian. Nah, yang kedua adalah sifat asosiatif. Yang mana sifat asosiatif ini adalah pengelompokan. Contohnya 4 ditambah dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan dalam kurung 4 tambah 2 ditambah 3. Artinya ketika 4 ditambah 2 tambah 3, 5, 4 tambah 5 sama dengan 9, hasilnya akan sama dengan 4 tambah 2, 6 tambah 3 sama dengan 9. Itu yang disebut dengan sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Nah, sifat distributif ini merupakan atau disebut juga dengan sifat penyebaran. Contohnya seperti ini. 4 kali dalam kurung 2 tambah 3 sama dengan dalam kurung 4 kali 2 ditambah dalam kurung 4 kali 3. Artinya 4 kali 2 tambah 5, 2 tambah 3 sama dengan 5. 4 kali 5 hasilnya 20. Akan sama hasilnya ketika kita menghitung atau menjumlahkan 4 kali 2 8 ditambah 4 kali 3 12 sama dengan 20. Itu sifat-sifat dari operasi hitung bilangan bulat. Yang pertama tadi adalah komutatif atau pertukaran, kemudian asosiatif atau pengelompokan, dan yang ketiga distributif atau penyebaran. Baiklah, selanjutnya kita ke operasi hitung bilangan bulat. Anak-anak, sebelum kita memasuki ke operasi hitung bilangan bulat, yang perlu kalian ingat adalah tanda bilangannya. Rumus untuk tanda bilangannya seperti ini. Positif bertemu dengan negatif, hasilnya akan negatif. Negatif bertemu dengan positif, hasilnya akan negatif. Positif bertemu dengan positif, hasilnya akan positif. Negatif bertemu dengan negatif, hasilnya akan positif. Ini yang perlu kalian ingat. Kesimpulannya adalah bila mana berbeda tanda akan menghasilkan tanda negatif. Bila mana tandanya sama akan menghasilkan tanda positif. Kita langsung ke contoh soalnya saja. Untuk operasi hitung penjumlahan bilangan bulat.
Contoh pertama, misalkan 6 ditambah negatif 3 sama dengan 3. Dari mana 3? Nah, sekarang Pak Piki contohkan konsep dalam operasi hitung ini. Untuk negatif atau minus adalah berhutang, sementara untuk bilangan positif atau plus adalah berbayar. Contohnya seperti ini. Nah, kita lihat 6 ditambah negatif 3. Tambah ini adalah tanda perintahnya. Negatif ini adalah lambang bilangan dari angka 3, yaitu negatif atau minus. Nah, kemudian kita lihat antara positif dengan negatif. Kita gabungkan. Tadi dikatakan di awal bila mana tanda positif bertemu dengan tanda negatif, hasilnya akan negatif. Artinya 6 dikurangi 3. Kalau kita kembali ke konsep berhutang dan berbayar, punya angka 6, punya hutang angka 3. Artinya 6 membayar 3, sisanya ada 3. Ulangi. Kalau kita kembali ke konsep berhutang dan membayar, min ini kita katakan hutang, sementara bilangan positif kita katakan membayar. Hutangnya 3 dibayar 6, berarti masih ada sisa 3. Mudah-mudahan sudah paham sampai di situ. Ya. Itu contoh pertama. Sekarang contoh kedua. 4 ulangi. Negatif 7 ditambah negatif 5. Kembali, tanda perintahnya ini dijumlahkan. Kemudian di sebelah kanan tandanya bilangannya adalah negatif. Positif ketemu negatif, hasilnya akan negatif. Kita kembalikan ke konsep berhutang dan membayar. Hutang 7 minus 7 atau hutang 7 minus 5, hutang 5. Hutang 7, hutang 5, berarti hutangnya bertambah. Minus 7 tambah 5, 12. Jadi negatif 7 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 12. Itu untuk penjumlahannya. Contoh yang ketiga, negatif 8 ditambah 7. Ya, perhatikan. Tanda perintahnya adalah jumlah. Kemudian di sebelah kanan jumlah ada bilangan 7. Ini bilangan positif. Ya, 7 ini bilangan positif karena tidak ada tanda min atau negatif di sininya. Positif ketemu bilangan positif, hasilnya akan positif. Jadi min 8 tambah min 8 plus 7. Kita kembalikan ke konsep berhutang dan membayar. Hutang 8 dibayar 7. Masih ada hutang? Iya. Sama dengan min 1. Anak, itu tadi berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan bilangan bulan. Sekarang kita ke operasi hitung pengurangan bilangan bulan. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Misalkan nomor 1, 15 dikurangi negatif 6. Sama dengan operasi hitung penjumlahan tadi. Tanda perintahnya dengan bilangan di sebelah kanan, kita tentukan dulu bilangannya. Tanda bilangannya maksudnya negatif ketemu negatif, tadi di awal dikatakan akan menjadi positif. Jadi bilangan 6 ini positif. Artinya 15 ditambah 6, atau kita kembalikan ke konsep berhutang. 15 punya angka 15, kemudian ditambah atau punya angka lagi 6, berarti akan bertambah sama dengan 21. Contoh yang kedua, masih contoh dengan angka yang sama, dengan cara yang sama. 17 ditambah, dikurangi
dalam kurung negatif 4. Dikurangi atau negatif, ketemu negatif, hasilnya positif. Ya, ini abaikan. Kalau sudah kita rubah, ini abaikan. Kembalikan kita ke konsep berhutang dan membayar. Punya angka 17, kemudian ditambah lagi 4. Atau punya angka 17, punya angka lagi 4, bertambah menjadi 21. Paham ya? Kita ke contoh yang ketiga. Negatif 10 dikurangi 4. Baik. Sekarang tanda bilangannya adalah dikurangi. Sebelah tanda dikurangi adalah bilangan 4. Karena tidak ada tanda negatifnya, berarti ini bilangan 4 positif. Ya. Negatif ketemu positif, hasilnya akan negatif. Jadi negatif 10 atau min 10 min 4. Kita kembalikan ke konsep berhutang dan membayar. Hutang 10 angka, hutang lagi 4 angka, berarti hutangnya bertambah. Jadi negatif atau min 14. Nah, paham lagi? Sekarang kita ke contoh selanjutnya. Negatif 12 dikurangi negatif 8. Oke. Kemudian kita lihat lagi tanda perintahnya dari operasi hitung ini adalah negatif, dikurangi. Maaf, dikurangi. Bilangan di sebelah kanannya adalah bilangan negatif. Negatif ketemu negatif akan menjadi positif. Negatif 12, positif 8. Kita kembalikan ke konsep berhutang dan membayar. Hutang 12 dibayar 8, berarti masih ada hutang. Hutangnya jadi kecil, yaitu 12 kali 8, 4. Ya. Sudah paham sampai situ? Ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami materi-materi penjelasan yang Pak Fikri sampaikan. Walaupun dalam keadaan kondisi daring seperti ini, Bapak harap kalian tetap semangat dan bisa memahami materi-materi yang Pak Fikri sampaikan atau yang Pak Guru sampaikan. Karena keterbatasan ini, mudah-mudahan kalian tetap terus memicu semangatnya. Dan kalau misalkan masih belum paham dengan materi-materi yang tadi Pak Fikri sampaikan berkaitan dengan operasi hitung bilangan bulat, entah itu penjumlahannya atau pengurangannya, kita bisa langsung berkomunikasi di WA atau di chat. Ya, jadi kalau misalkan jangan sampai nggak paham, diam aja, ya. Tapi berusaha untuk mencari tahu dengan cara kalau misalkan orang tua atau kakak saudaranya di rumah lagi sibuk, kalian boleh chat dengan Pak Fikri, ya, melalui WA Japri atau di grup juga nggak apa-apa. Ya, karena memang kita keterbatasan jarak dan waktu. Ya, sekali lagi tetap semangat untuk belajarnya. Nah, untuk kali ini di pertemuan pertama ini Pak Fikri akan memberikan bekal tugas buat kalian semuanya. Ya, ada di buku paket yang kalian punya atau yang kalian dapat beli dari sekolah. Di sini ada tugas-tugasnya. Nah, kalau di buku paket ini memang kalau kalian lihat, yang pertama itu operasi hitung bilangan bulat berkaitan dengan membandingkan bilangan bulat. Kemudian ada garis bilangan. Kenapa itu Pak Fikri skip atau Pak Fikri lewat tadi? Karena memang kita tadi yang Pak Fikri katakan di awal, kita keterbatasan dengan waktu. Pembelajaran daring kita waktunya hanya sebentar. Ya, terpotong banyak sekali, artinya untuk itu bagian-bagian yang tidak terlalu urgent atau tidak terlalu penting yang Pak Fikri yakin kalian sudah paham sendiri. Contohnya misalkan membandingkan bilangan antara 12 lebih besar atau lebih kecil dengan 14, itu kan mudah, insya Allah kalian sudah bisa. Makanya Pak Fikri langsung ke operasi hitung bilangan bulatnya saja, ya. Tapi bila mana ada yang masih belum paham dengan cara membandingkan operasi bilangan, boleh tanya melalui chat WA.
Tapi Pak Piki yakin kalau cuma membandingkan bilangan, kalian semuanya sudah pada bisa dan sudah pada hafal. Baiklah, sebelum menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini, Pak Piki akan memberikan tugas buat kalian ya. Ada di buku kalian halaman 14 nomor 2. Di situ nomor 2-nya ada ABC beberapa poin yang pertanyaan yang harus kalian selesaikan. Kemudian halaman 17 nomor 2-nya juga ya. Jadi kalau halaman 14 itu nomor 2 berkaitan dengan penjumlahan operasi hitung bilangan bulat yang tadi Pak Piki udah sampaikan contohnya. Kalau halaman 17 nomor 2 itu berkaitan dengan pengurangan bilangan bulat ya. Itu saja pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini berkah, kalian bisa memahami dan menyelesaikan tugasnya dengan baik. Pak Piki tunggu tugasnya sampai dengan pukul 13.00. Yang mengerjakan tugas berarti absensinya pada kesempatan kali ini hadir. Oke, terima kasih, tetap semangat. Salam buat orang tua kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.